kegiatan kita pada pagi ini yaitu sosialisasi tentang Permenpan RB tadi nomor 1 tahun 2023. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang pemberkasan seperti kalau kita mengajukan PAK ya Bapak Ibu ya. Tapi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, meskipun kita tidak berniat untuk mengajukan PAK, diharapkan semuanya. Bahkan kemarin juga himbauan Bukabid ya, yang pensiun tahun 2024 pun disarankan untuk tetap mengikuti. Karena di sini ya mengikuti pengajuan pemberkasan PAK ini, karena di sini akan diberikan konversi PAK terbaru. Karena Bapak dan Ibu kalau tidak ikut konversi PAK terbaru ini, insya Allah tidak akan bisa untuk mengajukan pangkat lagi. Karena wacananya kemarin ya, itu yang kita dengar itu untuk golongan 4 atau tadi sudah disebut benar yaitu jabatan fungsional madya dan ahli utama itu pensiun 65. Kalau dulu kan yang sudah pangkatnya 4D atau ahli utama, sedangkan yang jabatan fungsional pertama dan fungsional muda atau golongan 3. Karena sekarang kan PNS tidak ada golongan 2 ya, semuanya angkatan pasti langsung golongan 3. Yang golongan 2 itu sisa lama Pak. Ya, untuk yang terbaru karena harus sarjana, jadi semuanya langsung golongan 3 yaitu ahli pertama, biasanya seperti itu. Nah, itu insya Allah pensiunnya nanti usia 58. Iya, golongan 3 atau jabatan fungsional ahli golongan jabatan fungsional pertama dan muda. Jabatan fungsional muda itu insya Allah pensiunnya usia 58. Sedangkan yang sudah golongan 4A ke atas itu insya Allah 65. Apa mau dikurangi pangkatnya Pak Rahmat? Ya. Apa nanti di Pak Rahmat juga masih 2 tahun lagi ya. Jadi masih bisa ngajukan tingkat lagi nanti. Nah, ini untuk pemberkasannya konversi PAK terbaru Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 mengamanatkan perihal batas waktu penilaian angka kredit jabatan fungsional sampai dengan 31 Desember 2022 wajib dilaksanakan dengan informasi sebagai berikut. Ini untuk masa penilaiannya sampai dengan 31 Desember 2022 yang akan kita ajukan itu. Yang pertama, batas waktu pengiriman berkas pengusulan PAK pejabat fungsional guru, pengawas, pamong belajar, pemilik golongan 3A. Di sini kurang kepala sekolah ya, tidak disebut. Ya, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah. Nah, ini dengan golongan 3A sampai dengan 4A ini paling lambat 10 Mei 2023 Capos diterima Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Guru. Kalau yang ini masih lumayan waktunya ya sampai selesai hari raya, jadi masih agak lama. Iya, masih bisa berhari raya. Dan ini juga pengirimannya tidak jauh-jauh, tapi dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Untuk alamatnya ada, monggo Bu Nur. Nah, ini tidak boleh diantar langsung Bapak dan Ibu ya,
Ini untuk pengirimnya ada di surat pak itu juga ada. Ini alamat untuk pengirimannya, yaitu kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, ke Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jalan Raya Panglima Sudirman nomor 128 Keraksan di Keraksan. Jadi untuk yang golongan 4A ke bawah kita masih ada waktu ya, lumayan. Dan berikutnya yang kedua yaitu batas waktu pengiriman berkas pengusulan pak pejabat fungsional guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar dan penilik dengan golongan 4B ke atas paling lambat tarik nafas panjang langsung ya, paling lambat tanggal 17 April 2023 cap pos diterima tim penilai angka kredit pusat, jadi harus dikirim ke Jakarta. Nah ini untuk mekanisme pemberkasannya ya, berkas usulan konversi pak. Nah ini dupa yang kita buat, apa saja yang mau kita usulkan yang kita tulis di dupaknya ya, yang punya ijazah baru mungkin mau dimasukkan, monggo. Nah ini dupak dan lampirannya beserta data pendukung. Kemudian surat pengantar dari kepala sekolah bagi guru, bukan dari Korwil Pak, nanti langsung dari Dinas Pendidikan. Makanya jenengan untuk pengerjaannya segera diselesaikan dan segera bisa minta surat pengantar maupun untuk legalisir, karena harus ke Bukabid. Karena ini lewat pos nanti jenengan tidak selesai malam. Yang ini monggo mungkin bersama-sama ke Keraksan untuk minta tanda tangan. Ya, bisa perwakilan juga bisa. Pak Ketua PGRI. Monggo kalau mau minta tolong ke Ketua PGRI. Ini memang yang lebih diutamakan lebih dulu yang 4B ke atas. Kalau yang 4A ke bawah kan masih ada waktu, jadi masih agak nyantai. 4A yang kepala sekolah sudah ke dinas. Semuanya termasuk pengawas Pak. Pengawas juga ke dinas untuk yang 4A ke bawah. 4B yang bukan kepala sekolah. Guru itu tadi sudah disebutkan Pak di sini tadi. Guru, kepala sekolah, pengawas, penilik itu semuanya ke Jakarta. Kepala sekolah kalau untuk guru. Iya, ini kan juga ada ini surat pengantar dari kepala sekolah bagi guru. Untuk kepala sekolah dan pengawas itu yang ke Bukabid. Kalau pengawas nanti juga kepala dinas pengantarnya, hanya legalisirnya ke Bukabid. Iya. Berikutnya surat hasil penilaian angka kredit atau HAPA. Ini sepertinya yang kosong itu ya Bapak Ibu ya, hanya ditulis atasnya saja itu. Iya, HAPA hasil. Kan ada yang ditulisi atasnya saja itu, kita beri tanggal sampai penilaian ini, tapi nilainya kosong. Nah itu dilampirkan juga. Kemudian fotokopi sah part terakhir. Kan kalau kita sudah mengajukan tingkat, pastinya kita sudah mendapatkan Pak SK Pak. Karena setelah SK Pak baru diterbitkan SK kenaikan tingkatnya, atau kalau mau ganti golongan juga diterbitkan dulu jakfungnya juga. Kemudian berikutnya fotokopi sah pangkat terakhir.
memiliki. Iya. Kemudian fotokopi sah, catek dan PNS. Ya, mungkin ya ada yang disekolahkan, mungkin bisa pinjam atau mungkin di rumah masih punya fotokopian, tinggal difotokopi lagi dan minta legalisirnya. Biar pinter Pak ya, disekolahkan dulu. Berikutnya yaitu fotokopi sah karpet. Karpet ini masih yang kecil itu ya? Iya. Ya, karpetnya masih yang kecil warna putih itu. Berikutnya yaitu fotokopi sah konversi NIK baru. Ini untuk pegawai yang lama. Pegawai yang baru tidak memiliki. Karena kita yang lama kan masih punya NIK lama. Seperti saya masih ingat, ya, punya saya sendiri 132-029-752. Berurutan sama punyanya belum habiskan ini. Ya, kalau angkatan Kabupaten Probolinggo 131, karena kita angkatan provinsi gubernur jadi 132. Bedanya begitu, bukan. Setelah angkatan kita pun yang Probolinggo tetap 131. 132, ini aku masih ini. Nah, tadi ya fotokopi sah konversi NIK. Ini untuk yang guru lama, yang guru baru tidak punya ya, karena tidak punya NIK lama. Kemudian fotokopi sah sertifikat pendidik bagi yang punya. Guru baru kan ada yang belum punya, karena belum PPG ya, sehingga belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian fotokopi sah jabatan fungsional pertama bagi mereka yang belum pernah naik pangkat. Mungkin di sini ada yang memiliki 2 SK Jakfung atau punya berapa? SK Jakfung kok banyak sekali Bu Erna. SK Jakfung pangkat apa saja itu kok sampai 4 gitu. Saya cuma punya 1. Kurang itu. Itu pun saya tidak pernah mengajukan karena saya mendapatkan yang massal dulu, yang tahun 2013, ya. Karena waktu itu saya sudah golongan 4A, sehingga Jakfungnya tidak berubah lagi, dipakai naik ke 4B masih tetap itu, nanti ke 4C pun tidak akan mendapat Jakfung baru, masih tetap itu. Baru kalau mengajukan ke 4D nanti mendapat Jakfung yang baru. Itu pensiun juga 5 dan 4D. Iya. Saya hanya memiliki 1, yaitu yang tahun 2013. Iya. Iya. Soalnya Jakfung itu golongan 3A itu memiliki Jakfung. Kemudian kalau dari golongan 3B ke 3C, waktu kita ngajukan PAK, nah itu setelah lulus ya, PAK-nya lulus, itu akan pengajuan Jakfung dulu. Setelah Jakfung diterima, baru pengajuan ke SK tingkatnya, baru naik ke 3C. Kemudian di 4A, dari 3C ke 4A ini juga akan terima Jakfung kembali. Baru nanti ke 4D terima Jakfung kembali. Seperti itu. Berikutnya yaitu fotokopi sah, ijazah, akta dan transkrip nilai. Ini untuk legalisirnya yang tidak untuk pengajuan ijazah baru, cukup legalisir dari dinas, bukan itu kepala sekolah, dan untuk guru cukup kepala sekolah. Nah ini bagi yang mengusulkan penilaian
akta dan transkrip nilai dilegalisir oleh rektor atau dekan. Bagi yang mengajukan ijazah baru ya, misalnya baru lulus kuliah, monggo, ini legalisirnya harus dari kampus. Ngajukan bisa online. Berikutnya, nah ini fotokopi sah surat izin belajar atau surat keterangan pendidikan dari pemerintah daerah bagi yang penyesuaian ijazah. Nah, bagi yang baru lulus kuliah mau memasukkan ijazah, ini harus ada surat izin belajar. Seingat saya surat izin belajar ini yang tanda tangan yaitu Pak Sekda. Seingat saya punya saya ya, yang tanda tangan Pak Sekda ini. Jadi pada waktu kuliah dapat berapa semester, ini kita harus mengajukan untuk pembuatan surat izin belajar. Karena biasanya kalau sudah lulus akan sulit untuk minta surat izin belajar ini. Tapi kemarin sudah kayaknya diberi dispensasi ya untuk pembuatan surat izin belajar bagi yang belum punya itu. Berikutnya fotokopi sah mutasi atau jabatan bila ada. Ini baik guru maupun kepala sekolah yang mutasi bisa dicantumkan SK mutasinya. Mutasi dari apa? Iya, dari lembaga mana ke mana seperti itu. Iya, yang selama masa penilaian. Jenengan terakhir penilaian tahun berapa? Kalau Pak Mimpi sering pindah berarti banyak SK mutasinya yang dimasukkan. Berapa kali pindah Pak Mimpi? Nah itu untuk SK mutasi. Kemudian SKP 2 tahun terakhir, tahun 21 dan 22. Yang 22 kayaknya belum selesai ya, gimana ini? Ya saya sudah. Belum boleh dulu mau buat. Iya sini belum loh. Ya. Iya wes. Salah. Sudah silakan. Sini belum memang untuk SKP. SKP. Iya, ya monggo ya. Mungkin nanti bisa dikoordinasi untuk minta tanda tangannya. Bisa PKS ini ya, yang kita libatkan PKS. Oh iya, sini ada Bapak Ketua 2 ya, bisa lebih cepat titik-titiknya ya. Ya kita manfaatkan Bapak Ketua 2. Jalurnya lebih lancar. Iya makanya kita minta tolong ke Bapak Ketua 2 untuk titik-titik yang sama biar lebih cepat selesai ditandatangani. Berikutnya di sini setelah SKP yaitu hasil penilaian kinerja guru lampiran A, B, C dan D. PKD-nya di sini berarti di print semua. Kalau dulu kan hanya C dan D ya. Kalau pengajuan dulu, sekarang ini semua A, B, C dan D. Berisi catatan pemantauan fakta pengamatan sebelum, selama dan setelah pengamatan. PKG dijilid setiap tahun. Jenengan berapa tahun yang akan diajukan ini? 13 tahun. 2017 berarti 5 tahun ya. Jenengan tidak naik pangkat selama 15 tahun Pak. Bukan, mulai 2015 Pak Wi. Mulai 2015 ya lumayan. Itu saja nanti sudah berapa kilo ya diposkan. Kayaknya 3 Nah ya, diposkan khusus PKB-nya sudah berapa kilo. Apa kira-kira ya dikoreksi ya? Ya, karena yang kita dengar ya, Bapak pengawas yang ngajukan tingkat kan ke Jakarta pengajuannya. Kalau untuk pengajuan tingkat biasanya pengawas itu golongan berapapun harus ke Jakarta. Itu seperti yang saya dengar Pak Faturos itu 40 kilo Pak.
yang dikirim berkasnya itu. Bayarnya pertama 1.400.000 ya, terus masih nambah berkas lagi berapa kilo lagi. Jadi untuk ongkos pengirimannya saja 2 juta lebih. Ongkirnya saja. Kurang tahu berapa tahun. Yang pertama dikirim katanya 40 kilo. Nah, berikutnya yaitu dan ini langsung naik TV. bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang. Monggo bukti fisiknya di situ. Berikutnya yaitu surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, di sini surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran bimbingan dan tugas tertentu. Berikutnya yaitu surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan karir berkelanjutan atau PKB. Sini berapa sertifikat yang Bapak dan Ibu miliki? Masih ada kelanjutannya nanti untuk yang sertifikat ini. Nah, ini berikutnya yaitu surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru. Nah, ini kelanjutan dari yang PKB tadi. Nah, pengembangan provinsian berkelanjutan. Sertifikat yang Bapak dan Ibu kirimkan, kalau tidak disertai laporan, nilainya nanti hanya 0, jadi kalau ingin mendapat nilai 1, itu sertifikatnya harus minimal memiliki 32 jam sampai dengan berapa? 80 ya, sampai dengan 80 itu nilainya 1 apabila disertai dengan ini, harus ada deskripsi laporan pengembangan diri, rekap laporan pengembangan diri, fotokopi surat tugas, fotokopi sertifikat yang dilegalisir. Ini juga dijilid setiap satu sertifikat. Kalau yang 82 jam ke atas itu nilainya 2. Termasuk 100 jam itu nilainya juga 2. Kalau ada deskripsi nilainya 0,5 ya? 0, tidak sampai 0,5 Pak. Yang penting ngirim ya. Kalau jamnya kurang dari 32 tidak mendapat nilai 1. Iya. Iya, memang minimal 32 untuk mendapat nilai 1, tapi harus disertai laporannya itu. Nah, ini sudah. Kemudian kegiatan kolektif guru. Ini misalnya mengadakan di lembaga, kan boleh itu, seperti mengadakan KKG, IHT kayak seperti itu. Nah, ini juga harus ada laporan pengembangan diri dan melampirkan surat tugas, daftar hadir peserta, materi sajian dan perannya atau narasumber, pemasaran atau anggota. Itu untuk PKB ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya untuk publikasi ilmiah. Ini untuk guru yaitu PTK atau best practice, untuk kepala sekolah PTS atau best practice. Nah, ini untuk penelitian tindakan kelas atau PTS termasuk ya. Sini melampirkan syarat minimal surat izin penelitian dari kepala sekolah. Kan sebelum melakukan penelitian kita biasanya mengajukan dulu ke kepala sekolah, minta izin ya, izin mau mengadakan
penelitian. Nah, suratnya itu dilampirkan, kemudian berita acara dan daftar hadir seminar dilampiri materi sajian. Kan harus kita seminarkan meski dengan teman satu lembaga. Biasanya kita kan buat banner apa seperti itu. Iya, PPT-nya. Iya. PPT yang kita tampilkan waktu seminar itu bisa dimasukkan juga untuk di publikasi ilmiah ini. Kemudian RPP atau silabusnya, instrumen penelitian, hasil per siklus pembelajaran. Biasanya kalau PTK kan ada siklus pertama hasilnya bagaimana, kemudian diulangi lagi siklus kedua, kemudian foto pembelajaran, hasil kerja siswa, jadwal penelitian, data diri penulis, lembar pengamatan, lembar pengesahan publikasi, daftar hadir siswa, surat pernyataan observer teman sejawat, ini dari guru teman kita. Untuk usulan penilaian ke golongan 4B, minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN. Jadi 1 PTK atau PTS dan 1 artikel harus kita kirimkan ke jurnal. Ya mungkin dengan sanggup untuk menerbitkannya karena masih nyantri ya. Ya nanti kita sikapi itu mungkin nanti di diskusi saja kita bicarakan. Nah, berikutnya yang C, karya inovatif. Ini bagi guru boleh membuat karya inovatif. Mungkin membuat ya media pembelajaran, menemukan media apa. Di sini punya gudangnya guru-guru yang berinovasi ini. Banyak yang juara lomba inovasi. Kemudian yang ketiga yaitu unsur penunjang. Di sini ijazah yang tidak relevan. Ini boleh dimasukkan, tapi memang tidak ada nilainya ya. Hanya nanti gelarnya akan dicantumkan di SK. Yang kedua yaitu tugas yang relevan dari tugas guru. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita bicarakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Bisa kita selesaikan semua untuk yang golongan 4B ke atas. Kalau yang 4A ke bawah masih ada waktu, masih bisa bernapas. Ini untuk yang 4B. Monggo yang mau bertanya. Sekarang kita waktunya sharing. Di sini ada Bu Nur Habibah, juga ada Pak Sugeng dari SMP yang akan membantu menjawab. Monggo. Ya, monggo. Saya akan purna tinggal menunggu beberapa teman. Apakah masih harus seperti teman-teman yang lain? Selamat untuk Bu Nini. Kemarin saya begitu datang ya dari pertemuan itu, langsung saya kasih ucapan selamat Bu Nini, jenengan enak, tidak bisa ribut karena tinggal tunggu SK. Dan SK-nya insya Allah sudah terbit, hanya tinggal dibagi saja untuk yang pensiun tahun ini. Tapi untuk yang pensiun tahun 24, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Kabid tetap menganjurkan untuk mengikuti pemberkasan ini. Yang mau mengajukan pensiun tahun depan, yang saya tahu ada Pak Marmin ya, mau mengajukan pensiun. Masuk Pak Gofur ya. Monggo
Jadi Bapak Ibu, kemarin saya masih mendengar aku ndak wayahe maju, aku ndak wayahe maju gitu. Ini butuh wayah-wayahan. Semuanya kecuali yang pensiun tahun ini. Selamat, betul. Aku ciri ini dalam pensiun. Bapak Ibu, jadi ini nanti setelah ini orang adik ini ya. Jadi Bapak Ibu simpan saja, sampai nggak BPTK, nggak usah nggak mau. Seandainya yang kita punya, tidak akan ada apelan, tidak lolos, tapi ya bijinya titik menurut kan nggak masalah toh bijinya titik. Nah, jadi ini apapun, berapapun yang jenengan ajukan akan dinilai tim menjadi angka kredit awal. Sampai kok kalian juga bisa kredit piro. Setelah itu menjadi patokan. Selanjutnya itu Bapak Ibu, angka kredit itu akan diberikan otomatis sesuai hasil kinerja. Minimal baik. Ada tabelnya, nanti saya tunjukkan. Jadi bertahun jangan kreditnya nambah, pokoknya begini genah dengan mungkin buka SKP atau bukti-bukti apa yang kok akhirnya urusan besok. Saya yang penting ini untuk konversi. Kita untuk memperoleh. Jadi jangan buka mau untuk LGBT nggak usah kalau memang nggak punya. Ambil uang itu salahnya kok borong. Orang aslinya meneliti jodoh. Ya kok? Jangan mau wujudi malu kita kan. Nah sekarang ini apa adanya aja. Kalau jangan koper nggak ada deskripsi pelatihan, nggak ngotot ya jangan nulis sertifikat itu atau usah deskripsi. Kalau misalnya pelatihannya bareng-bareng, oh di horizon kok penguatan KS bareng-bareng, sopo ya sing wis duwe tak jaluk dipakai bareng-bareng kan nggak apa-apa. Pelatihannya sama. Siapa sih jadi aku jaluk? Lah kan kok kali ngono. Lek kalau kesini ya kalau salah siji sing ngalahi. Sampeyan gawe sing iki, sampeyan gawe sing iki, berbagi. Iya, biar tongkatku saya tak lepas. Nah itu, jadi itu nih Bapak Ibu, apa adanya sudah. Tetapi yang wajib yang ini PKG PKKS ini saya nggak kena diwujudi dan itu produk sebelumnya ya. Nah ini kan wajib lampiran, nggak biji sama kok berarti nggak nyambut gawe kan, kalau PKG-nya aplikasinya ada. Kali ngisi-ngisi, kali ngeprint, pembelajaran itu wajar tentang tahun cepat diamati, cepat matematika, bilangan bulat, ya enggak apa-apa. Kalau dulu memang lampiran CD saja kan pengamatan diminta. Sing 11 tahun ya kayak PKG 11 tahun. Nih sak kuate upayakan yang 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Lek sing jenengan ndak dibiji jarno pokoke sing 4 tahun, 5 tahun terakhir ini. Nah, nanti begitu saudara-saudara. Jadi ini semuanya maju ya, kecuali yang pensiun tahun ini. Nggih monggo Bu Marsini. Oh banyak sekali. Nggih. Nggih, Bu Marsini, kemudian Pak Hadi, Bu Marsini, Pak Wi, sesi 2. Bu Dwi ora usah ngacung wong pensiun. Bukan saya. Nih, monggo Bu Marsini dulu. Saya ini masa apa namanya? Masa tegang. Apelan Pak. Aduh, apel. Terus itu gimana? Tak Kecil ya. Oke, kemudian yang Pak Hadi Nirma lah ya Pak. Masih ingat seling papakan di aku. Monggo Pak Hadi. Terima kasih. Saya tanyakan yang pertama, apakah itu termasuk yang P3K?
Mas Dedi Baga. Nah itu toh. Yang kedua, saya terakhir naik pangkat tahun 2010. Yes. Apakah harus 13 tahun? PKG. Terima kasih. Untuk Pak Sugeng ini sekarang bertambah singangin-angin Pak Sugeng. Selanjutnya Butwi, monggo. Di lembaga dasar 1 itu ada PNS baru dulu angkatan 2019, berarti masa kerja sudah 4 tahun. Sudah ada SKPNS. Apakah Sudah ada SKPNS. apakah juga wajib? Terima kasih. Biar ada suara bapaknya. Boleh kok monggo Pak Sugeng pilih yang mana Pak? Bu Marsini apelan, Pak Hadi P3K, dan Pak Hadi Dewi 2010 Pak. Ini pengawasi tidak boleh ngomong. Terus yang Butwi PNS baru. Terima kasih Pak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi baru hadir. Untuk yang Bu siapa tadi pertama apelan ya. Tetap mengajukan Bu, kebetulan istri saya juga kemarin kebetulan SMA ya, apelannya bulan apa itu kemarin ini wis saya yang disusun lagi gitu. Jadi tetap mengusulkan gitu ya, apelannya itu apa kekurangannya itu yang dilengkapi ya. Kalau biasanya itu karya tulis ilmiah itu yang biasanya yang kurang itu ya, itu aja yang dilengkapi. Nah nanti kan sudah masuk di berkas yang baru ini, jadi insya Allah sudah ada penilaian situ. Berarti tidak membuat itu semua lagi ya? Iya kan, jenengan sudah apalannya kan sudah ada, apalannya nanti kan dilampirkan juga ke sana. Terus yang kedua Pak Nirmala, mohon maaf Bapak dan Ibu tadi Bu menyampaikan yang ke pusat ya, itu nanti jenengan masuk ke https://epag.gtk.kemdikbud.go.id untuk yang ke pasir ke atas. Jadi online-nya kita masuk ke webnya GTK di EPAG itu, tapi sebelumnya jangan minta surat pengantar dari dinas. Jadi nomor surat pengantar itu yang kita masukkan di EPAG online di Jakarta itu, berkasnya itu ke sana. Ya terus terang mohon maaf, saya juga mengajukan ke PASE, sudah beberapa hari ini saya tidur jam 1, jam 2 mengerjakan. Kebetulan data saya sudah ada, PTK saya, PTS ada, sudah saya jurnalkan, tinggal melengkapi. Kalau PKB saya buat 4 ya, saya jilid 1-1. PKG-nya untuk Pak Nirmala 4 tahun terakhir aja nggak apa-apa Pak, tidak harus 2010 ya. Kalau sekarang 2002 berarti 22, 27, 17, 18, 19, 20, 21, 22 aja cukup. Iya, tidak usah semua. Nah tadi jadi yang PKB itu 4 tahun terakhir, terus pengembangan diri dijilid per sertifikat 1, ada lembar pengesahan, ada di kepala sekolah, surat tugas, fotokopi sertifikat. Nah yang kemarin karena saya pengawas, ijazah saya yang tadi persyaratan sudah dilegalisir oleh Bu Yunita 5 harus ke Endik ya, yang pasir Jakarta itu harus ke Endik untuk legalisirnya. Kalau ijazah tadi seandainya itu bisa dilegalisir oleh Endik, tidak harus ke mana, ke kampus yang relevan, yang linear dengan kita. Tapi kalau yang ijazah baru ya, ijazah baru iya, itu Bapak dan Ibu untuk yang keempat ya. Kebetulan saya juga mengerjakan hampir selesai ya, nah pastikan insya Allah saya kirakan tanggal 10 punya saya sudah terkirim ke Jakarta.
tidak perlu ke dinas itu yang nanti aja. Yang penting di dinas karena numpuk di sana ya. SKP apa itu kalau tidak segera ini karena satu kabupaten kan harus mengusulkan semua. Nah, secepatnya jangan bukan dulu yang ada hubungan dengan di dinas gitu, sehingga nanti tanggal 15, 16 kan masih ada waktu karena stempel pos kan tanggal 17 kan stempel pos saja, sehingga masih ada waktu. Monggo dengan yang urusan dinas yang didulukan. Tapi seperti yang disampaikan Bu tadi apa adanya. Kalau hanya ada satu PTS ya satu aja, kalau tidak ada tidak apa-apa karena itu memang jadi dasar bilang di Juli itu nanti sudah titik nolnya ke penilaian SKP 4 tahunan sesuai ekspektasi Bunda setiap tahunnya. Yang pernah saya ikuti kemarin Zoom dengan tim penilai Pak Profesor Tri dari UNES Semarang itu, kalau tidak sempat membuat PTS apa makalah boleh Pak, itu malah yang lebih dinilai oleh Profesor Kelima misalnya pasti dinilai kalau makalah nilainya 2,5. Tapi kalau PTS kemarin itu ada 3 provinsi ya sama titik komanya sehingga tidak dinilai 3 provinsi oleh Profesor Tri yang saya ikuti Zoom-nya itu sama PTS-nya, jadi tidak dinilai tapi tidak disebutkan nama provinsinya. Tapi kalau makalah pasti dinilai. Nah, makalah yang sekarang tidak ribet Bapak dan Ibu, hanya pakai metode STAR gitu ya, situasi, aksi, tantangan dan refleksi saja. Cukup bab 1 latar belakang masalah, bab 2 pembahasan, dan bab 3 kesimpulan. Tidak usah ribet untuk membuat makalah sekarang, cukup itu aja metode STAR. Judulnya hanya ada tas saja, ada tantangan, ada aksi dan situasi gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya lanjutkan Bu Nur Habibah. Terima kasih Bu Marsini dan teman-teman lain. Barangkali Bapak Ibu di sekolah masing-masing ada yang sedang proses maju Pak, orang usah kalau pemberkasan ini kalau sedang berproses, termasuk yang apelan tinggal menindaklanjuti apelannya saja. Kalau yang baru keluar SK-nya cukup lampirkan pak terbarunya saja, nggak harus dibiji sampai dengan 31 Desember 22. Kalau penilaiannya sampai Oktober kemarin, November Desember kan ya nggak ada nilai, cukup lampirkan pak terbarunya itu sebagai dasar untuk konversi. Sedangkan untuk yang baru belum maju 12 ya dibuat Bu. Boleh 4 tahun itu. Iya, selama 4 tahun itu dipakai PKK-PKKN-nya, nggak punya pak lama, ya SKPN-nya itu sudah masuk nih, memang nggak punya pak lama, ya tetap itu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir singkat tidak tutup di sini. Supaya kita punya gambaran tahun berikutnya ini sudah dasarnya. Kalau kinerja kita baik, otomatis kita dapat angka kredit sekian, melompok gitu. Baru nanti ketika angka kredit kita sudah memenuhi syarat, maka SK akan keluar, jadi jadi otomatis. Tetapi berdasarkan kinerja, ada yang kita unggah untuk menunjukkan kinerja. Dan kepala sekolah, kalau ukur penilaian kinerja, salah satunya adalah rapor pendidikan. Lek wingi literasi apa, tahun narap pajak apa, kinerja dengan tidak baik. Sangat baik. Pengawas juga begitu. Jika di sekolah binaannya tidak ada progres perbaikan, itu salah satu indikasi kinerjanya tidak baik. Tapi duduk SKP tok, sing formalitas masih belebes di sini ya baik. Tapi ada bukti-bukti nanti yang juga mau ya opo nanti saja. Tapi yang nanti mekanismenya seperti ini. Dan ada perbedaan ketika ada perpindahan jabatan.
fungsional dari 3D ke 4A. Selain angka kredit memenuhi, Bapak Ibu akan dapat undangan uji kompetensi. Selamat. Tes ENAK UKG 2015. Setelah tes ada undangan wawancara selama 1 jam secara daring oleh tim penilai. Ke depan caranya nggak pangkat ngunduh, para penjahit tutup lunas. Tapi ya tidak tahu juga nanti kalau misalnya kita masih unggah sesuatu gitu. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Nah, kan, jadi apa yang harus kita kerjakan kemudian? Ayo ndang lumpukno piagami, ndang ayo ngisi dupaknya. PKG PKKS digarap kari setelah dupak mari. Cek nih dupak iki khusus untuk yang kepala sekolah bisa segera dimintakan tanda tangan, supaya kita seberapa pengantar nggak iso. Nah, Jakarta pola nih antri. Piagam dikumpulkan karena legalisirnya Bapak Ibu kepala sekolah harus buka BIM. Senin saya siap bawa. Lek iso bupake mari Senin. Bukti dupaknya kita kerjakan setelah itu kan nggak apa-apa tuh. Jadi Bapak Ibu dupak. Saya yakin Bapak Ibu sudah sudah punya kan koleksi pak-pak tahun yang lalu ya? Sudah punya kan, terserah sudah Bapak Ibu mau pakai model yang bagaimana. Jadi Bapak Ibu besok libur, jenengan mau gunakan untuk ngelumpukno mulai hari ini nanti ngumpulno. Termasuk besok mau Sabtu walaupun kantor tutup kita buka. Jika teman-teman ada kendala mau garap bareng-bareng, kita bisa bekerja di sini. Di sini Mas Sofi kami hadirkan, Sabtu staf wayai prei tapi kami hadirkan. Mas Sofi kan biasa bantu teman-teman yang jahitkan. Kalau kabeh pasar Mas Sofi jahitno, tidak ganti kabeh, tidak nutut sudah. Mari kita kerjakan sebisanya sudah. Tidak anu kok Bapak Ibu, tidak ribet kalau cuma ngisi dupak itu. Ini tahun pertama kita punya nilai apa di entry ini, tahun kedua duwe apa, lek golongane wis diisi ndek ngarep, ndek kene wis diisi bener, ndek kene wis ngeling, nanti keluarnya apa itu sudah ngeling sudah. Jadi karena dupak ini butuh tanda tangan pejabat, ayo nanti baru dhisik. Bukti PKD-nya kan bisa disusulkan nanti supaya kita bisa segera dapat pengantarnya. Ini di sini sudah ada semuanya, biji piro itu sudah ngeling, jadi tidak terlalu masalah. Sing wingi aku kan mulai PTK yo jahitno, sing jaluk tanda tangan murid, padahal murid wong le ora diajak jigsaw, jarene jigsaw, tak takoni jigsaw itu apa ora ero. Tahu saya. Jarene tim perser, padahal mulane wis bakal LKS. Wis ngono katene Pak Solikan tambah enggak Pak ya. Ya jadi Bapak Ibu monggo dupaknya ini yang kita selesaikan kan ngenek-ngenekan ini loh Bapak Ibu ya. Ngenek-ngeneknya ini sudah. Oke, bisa. Termasuk materi ini nanti yang PowerPoint tadi saya ya di surat kemarin itu sudah persis dengan yang ada di sana. Kalau yang pak-pak ini banyak versi. Bapak Ibu mau versi lama, mau versi baru? Versi yang kira-kira menurut Bu Habibah itu bisa match ke teman-teman itu aja sudah. Kan enak. Monggo sudah teman-teman. Jadi
kemudian PKKS-nya itu yang kita kerjakan. Lek duwe SKP piagam, lek kober, ya kalau SKP kan segera ya wajib, itu syarat utama. Kalau sempat untuk PD-nya, buat deskripsinya, gak kober selatir no piagam lupa biji piro. Tapi kalau nututi monggo. Kalau saya dulu rajin, setiap selesai pelatihan itu bikin popok durung lali. Jadi saya juduli punya saya Diklat Jember. Saya juduli ini surat tugasnya, terus ini laporan PD-nya. Dibuat saat itu juga kan si anget. Laporan PD kan semacam ini ya Bapak Ibu. Tapi tulis kelakuan ini silang, data-data nih, materi-materinya ada lah. Ini biasanya saya sama teman-teman satu grup memang gitu. Ayo sing arep aku wis ngari di laporan PD, saya share di grup. Udah sulut disimpan gitu. Nah ini tadi Bu Erna tanya sing horizon kena di gawe ya belum kena. Lah ini saya tulis penguatan KS horizon. Ini undangannya saya masih simpan. Bapak Ibu kalau mau undangan yang pelatihan horizon saya masih ada, yang satu angkatan dengan saya, sekelas Pak Karman, Bu Erna bisa minta saya. Nggih, monggo teman-teman, mari kita buat kesepakatan nih. Jadi nanti yang akan segera dibawa ke dinas adalah satu Dupak untuk KS yang golongan KS golongan berapapun, semua KS Dupak ya. Kemudian sing durung beres SKP P3K dipending dulu. Untuk pemberkasan ini P3K boten Pak, saya tadi tanya ya Pak Hadi sementara belum ada, masih untuk teman-teman PNS SKP monggo. Ini kayak Bu Smita ini kan nanti juga ada Dupak guru, ada Dupak KS. Kayak saya ada Dupak KS, ada Dupak pengawas. Kan PKKS-nya kan jadinya baru setahun ini kan seperti itu. Secara teknis nanti Bapak Ibu lompok-lompok dulu. Kalau kesini satu tak buka mulai jam 8 kantore, bawa laptop, bawa olor. Mohon maaf sebelumnya untuk karena keterlambatan lapor. SK untuk sekarang itu hanya barcode, tidak ada tanda tangan. Hanya nanti itu ini tidak boleh di-scan. Masalahnya ketika di-scan barcode akan berubah. Nah ketika berubah, ketika kita mengajukan pak lagi ataupun pensiun itu dibuka di pusat nggak bisa karena sudah berubah. Nah di situ kita mendapatkan alamat. Aku lagi ngarani BKD saya panjang sekali yang diberikan oleh BKD. Kita sudah diberikan alamat untuk dibuka. Nah kalau ada keperluan tinggal mengunduh seperti itu. Jadi barcode tidak bisa di scan. Kalau ada kebutuhan silakan mengunduh di alamat yang sudah diberikan seperti itu. Terima kasih. Ini terkait dengan apa yang disampaikan Dr. Habib tadi, bahwa ijazah dan juga golongan berpengaruh pada masa pensiun. Ijazah dan golongan itu berpengaruh pada masa pensiun. Dan di sini ada salah satu guru di sekolah saya itu dari pengangkatan awal hingga sekarang itu masih tetap ya 2G. Dan ijazah waktu di SK itu
yaitu ijazah ketika D3-nya, padahal beliaunya itu sekuan dulu, yaitu D3. Setelah itu sambil kuliah sehingga lulus S1. Nah, ketika pengangkatan itu sebenarnya sudah lulus, hanya ketika pemberkasan mungkin tidak dilampirkan, sehingga tetap D3 sampai sekarang. Dan itu pun pangkatnya ada pernah diajukan sehingga tetap 2C sampai sekarang. Jadi kira-kira bagaimana itu? Yang apa yang bisa dilakukan sehingga nanti S1-nya bisa diakui, dan juga nanti masa golongannya juga bisa ditingkatkan tidak 2, sehingga masa pensiunnya bisa lebih dari yang ditentukannya tadi. Karena kalau tidak S1 58, artinya bisa 60. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan sehingga ini terlaksana? Gini kok Pak, dalam pemberkasan ini menyertakan ijazahnya. Tadi kan ada nih, ijazah terbarunya dilampirkan, harus dengan ini izin belajar, kemudian dengan legalisir dari DKN, dari kampus. Dari terkait izin belajar ini kan biasanya ada apa namanya? Ketika awal-awal kuliah kan biasanya harus segera dulu. Kalau segera kan sudah kadaluarsa. Kira-kira apakah mudah nanti saya bisi Pak. Nanti pribadi Pak saya bantu. Pak Adi dengar suara. Oke, sama-sama. Memang kalau izin belajar berjalan mundur itu sulit ya, apalagi kuliahnya sudah tahunan yang lalu gitu. Nanti biar Pak saya jabarin dengan Pak Adi terkait izin belajarnya saja. Kalau tentang dipaknya monggo dibantu kita, semoga ijazahnya bisa masuk. Sekarang usia berapa? Itu kalau apa kita tahu pensiunnya seandainya 60. Seandainya 60. Oke, semoga saja Pak bisa sampai. Siapa cekap Bapak itu?